warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang selalu setia mengikuti channel Togi Wijaya, pada kesempatan kali ini kurang lebih 10 menit ke depan saya akan membahas sesuatu yang sangat penting mungkin buat Anda sahabat saya semua, yaitu bagaimana cara menghindari berbagai masalah pada saat kita akan menikah. Ya, mudah-mudahan ini berguna buat adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Namun sebelum saya melanjutkan bagaimana tips-tips apa ya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan keprihatinan saya yang sangat mendalam, yaitu kepada sahabat saya, adik-adik saya yang semestinya pada bulan Januari, Februari, Maret sudah melangsungkan pernikahan, akan tapi karena situasi kondisi adanya pandemi COVID-19 sehingga acara itu ditunda. Ada yang menikah saja, resepsinya ditunda, ada juga yang menikah dan resepsinya ditunda. Mudah-mudahan situasi seperti ini akan segera berakhir dan kita kembali, adik-adik kita yang sudah merencanakan pernikahan, pesta pernikahan akan segera melangsungkan sesuai dengan rencana. Oke, sahabat saya, adik-adikku semuanya, marilah kita simak bagaimana cara menghindari konflik pada saat menjelang pernikahan. Tips yang pertama adalah fokus pada diri Anda sendiri juga pasangan. Rencana pernikahan bisa menyebabkan kesalahpahaman dengan kerabat atau keluarga kedua belah pihak. Biasanya lebih dikarenakan rasa emosional yang berlebihan. Ingat, ketika Anda berdua ingin menikah, hari pernikahan itu adalah hari kebahagiaan Anda. Lebih baik membiarkan Anda berdua menikmati hari itu sebagai milik Anda berdua. Tips yang kedua, jangan menjadi bridezilla yang histeris. Calon mempelai pengantin wanita yang terlalu khawatir berlebihan kalau pernikahannya nanti tidak berjalan sempurna, sehingga perbuatannya cenderung histeris, kerap disebut dengan istilah bridezilla. Dalam mengurus pernikahan, dia tidak mudah puas dan terlalu perfeksionis. Cobalah mulai rileks, tidak peduli betapa sempurnanya hari itu. Yang terpenting Anda dan pasangan menjalaninya dengan penuh kesakralan. Itu lebih penting di atas segalanya. Yang ketiga, jangan banyak campur tangan pihak lain. Tidak sedikit tawaran bantuan yang akan datang dari kerabat dan sahabat yang ingin ikut ambil bagian dalam perkawinan Anda. Boleh saja, tapi jangan memberikan kekuasaan penuh kepada mereka. Bukan tak mungkin, justru tidak sesuai dengan keinginan Anda, bahkan membuat rencana Anda sebelumnya berantakan. Jangan membiarkan pihak lain merusak hari bahagia Anda hanya karena ingin menyenangkan hati mereka. Yang keempat, pernikahan menjadi bagian dari tradisi. Dalam kehidupan masyarakat kita yang kental dengan budaya, pernikahan sering dianggap bukan sebagai perayaan biasa,
namun sebuah ritual budaya dari mana calon pengantin berasal. Seringkali calon pengantin menginginkan pernikahan simpel, namun keluarga mengutamakan prosesi khusus sebagai penghargaan turun-temurun terhadap budaya nenek moyang. Berikan ruang untuk itu. Tak ada salahnya mengikuti tradisi keluarga, walau ini adalah pernikahan Anda berdua. Yang kelima, buat anggaran dengan matang. Susun anggaran untuk menyelenggarakan pesta pernikahan sematang mungkin. Jangan lupa cantumkan juga biaya tak terduga sebagai dana antisipasi. Jangan sampai perencanaan budget yang kurang bijak malah menjerumuskan Anda berdua dalam masalah hutang yang harus ditanggung di awal hidup berkeluarga. Yang keenam, jangan menjadi korban karena bantuan keuangan. Biasanya orang tua atau malah pasangan Anda ingin membiayai seluruh acara pernikahan. Tak apa-apa, yang penting jangan sampai hal itu malah membuat mereka mendominasi rencana yang sudah disusun. Bahkan tak sungkan merombak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Akan lebih bijak bila menikah dalam suasana lebih sederhana daripada timbul perasaan kurang sreg. Ujungnya pernikahan yang seharusnya menjadi milik Anda malah tidak sesuai lagi dengan keinginan dan konsep Anda. Yang ketujuh, terima saja bantuan dari kerabat dekat. Jangan ragu untuk melibatkan kerabat atau teman dekat dalam perencanaan perkawinan. Bantuan yang diberikan bisa jadi akan membahagiakan Anda, namun bukan berarti mereka bisa seenaknya mengatur atau memaksakan kehendak untuk pesta Anda. Ingat, Anda berdua tetap memegang kendali penuh untuk hari bahagia itu. Yang kedelapan, lakukan diskusi tentang hidup rumah tangga. Pesta pernikahan hanya akan berlangsung 1-3 hari lamanya. Namun setelah itu Anda dan pasangan akan mengarungi kehidupan baru selama bertahun-tahun. Untuk itu Anda berdua perlu kesiapan khusus untuk membentuk satu keluarga yang bahagia. Jangan lupa bicarakan bersama berbagai hal tentang agama, karir, rumah, anak, keluarga besar, hobi, dan lain sebagainya yang akan berguna untuk kelangsungan hidup rumah tangga nantinya. Yang kesembilan, jangan stres dan lupa istirahat. Tidak perlu terlalu tegang atau stres memikirkan suksesnya acara. Sejenak istirahatlah tubuh dan pikiran Anda dari pembahasan pernikahan. Disarankan Anda dan pasangan meluangkan waktu untuk pergi menghibur diri sekaligus menghilangkan kepenatan sebelum hari bahagia tiba. Yakin ketika usai istirahat Anda akan jauh lebih rileks untuk mengurus kembali berbagai persiapan yang belum rampung. Yang ke-10, sikap santai dan humor tetap perlu ada. Jangan terlalu berharap pesta pernikahan berlangsung sempurna tanpa kekurangan. Hal ini bisa membuat Anda kecewa karena terlalu serius memikirkannya. Tetap jaga sikap santai, bahkan selipkan rasa humor.
tapi tetap fokus pada perencanaan. Suatu hari nanti, cerita Anda saat menyiapkan pernikahan agar menjadi pengalaman manis tak terlupakan, bahkan bisa diceritakan kepada anak cucu Anda kelak. Yang ke-11, lupakan berbagai hal yang kurang menyenangkan. Jika pesta pernikahan sudah usai dilangsungkan dan ternyata ada kekurangan di sana-sini yang mengecewakan Anda, lebih baik segera lupakan. Coba pikirkan hal-hal lain yang membahagiakan yang terjadi selama pesta itu. Tentu lebih banyak pengalaman dan kisah yang membahagiakan, bukan? Semuanya akan menjadi kenangan terindah dalam hidup Anda berdua. Terima kasih. 11 tips sudah saya sampaikan bagaimana cara menghindari konflik sebelum menikah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna buat adik-adik saya, buat sahabat saya semuanya, ya, para subscriber Togi Wijaya Channel dan para viewer. Dan tidak lupa saya menghimbau bagi yang baru ketemu dengan channel Togi Wijaya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, sekali lagi terima kasih Anda sudah setia bersama channel Togi Wijaya. Tunggu video saya berikutnya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati sahabat saya semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.